tahun 85 usia 22 tahun. Saya jadi 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian berangkat sudah matang. Surat-surat saya urus, izin visa saya sudah minta ke seluruh dunia. Apa itu tidak kesulitan saat mengurus visa yang seperti itu di zaman itu bagaimana? Sulit memang, tapi kita mengajukan dulu. Saya ngirim surat dulu ke kedutaan, saya bilang, saya mau lewat negara Anda, mohon jangan dipersulit, saya minta visa. Jadi visa ini saya ambil secara estafet. Jadi misalnya saya dari India mau ke Pakistan, saya mintanya di New Delhi, kedutaan Pakistan yang ada di New Delhi. Saya minta ke sana. Dan dia ketika saya mengajukan visa, saya udah calling dulu ke Jakarta. Lalu begitu. Ya, benarkah ada orang pernah mengajukan visa? Ternyata benar. Ya, saya boleh gitu. Mengajukan surat ke kedutaan. Dan seperti itu bukan hal yang mudah ya Pak ya, sepertinya dari membuat suratnya saat harus itu harus pandai-pandai kita membuat koresponden. Iya, masih menggunakan mesin atau tulis tangan? Mesin tik, di museum saya ada mesin tiknya tuh. Mesin tik ada. Oke. Mesin tik masih manual gitu ya. Mesin, jadi masih menggunakan mesin ketik saat itu untuk mengajukan surat-suratnya ke kedutaan yang seperti itu. Mungkin respon pertama mereka setelah menerima surat dari seorang pemuda berusia 18 tahun untuk keliling dunia, bagaimana respon mereka itu, Pak? Saya nggak tahu kalau saya nggak pernah lihat. Tapi yang penting dia welcome, saya mau lewat negara dia gitu. Yang penting itu dulu. Sehingga saya tidak mengalami kesulitan untuk meminta visa. Itu aja. Saya izin masuk sebuah negara. Ketika Bapak memutuskan untuk menyebar surat-surat ke kedutaan, apakah itu sudah mendapat restu dari orang tua saat itu? Orang tua nggak tahu menawa soal itu. Oh iya, Pak. Jadi saya harus pandai-pandai sendiri. Iya. Orang tua nggak mau tahu menawa. Orang tua kayak taunya itu hanya sekedar mimpi anak kecil, padahal Bapak sudah berusaha ya Pak ya? Kalau sudah sampai ke kedutaan. Orang takut, nggak perlu, nggak usah berangkat tadi kan begitu kan takut. Kan begitu kan. Ya tapi ya karena saya biasa pramuka tuh, ada istilah pramuka tempat putus asa dalam menangani sukarat. Betul. Saya berjalan terus aja. Lanjut aja. Semakin dipersulit, semakin jalan. Jadi tantangan terbesar jadinya, jadi motivasi. Ya, jadi begitu, terbiasa begitu. Iya. Udah, begitu kira-kira. Atau berangkat orang tuh bangunnya liatin. Itu respon dari orang tua? Iya, lihat aja unik gitu. Iya. Satu hal yang unik juga ketika mungkin di usia sekarang saya mendengar hal itu akan menjadi apa iya gitu Pak. Memang itu anak keraguan keluarga juga ada. Iya. Tapi saya bisa meyakinkan gitu. Itu yang membuat saya mahal. Meyakinkan orang lain saya itu bisa keliling dunia. Iya, luar biasa itu Pak. Iya. Dan bukan hal yang mudah, butuh seni istilahnya Pak ya. Bukan seni lagi, harus kecerdasan juga. Iya. Butuh kecerdasan untuk meyakinkan bukan hanya orang tua tapi juga memang ke masyarakat lain hingga akhirnya bisa menerima kita. Pembina-pembina pramuka saya. Lah bagaimana respon mereka ya Pak? Sama aja kan orang tua, ada bedanya. Hanya menganggap itu sebagai omong kosong dan impian biasa gitu. Iya, jadi tapi orang tua laki-laki cara berpikirnya beda. Oh. Mungkin lihat saya nih anak nih memang udah nekat kayak gitu. Nekat. Udahlah, beda aja berangkat gitu ya. Baru nasihatin gitu. Ada syarat loh, kamu syaratnya apa? Nih, jadi 3 perkara yang jangan kamu lakukan. Apa itu? Pertama, hati-hati kamu dengan uang. Uang. Oh iya, saya bilang. Sensitif. Uang hati-hati. Yang kedua, hati-hati dengan pujian. Pujian. Oh, kamu pelindung, kamu hebat, jangan hati-hati. Itu yang membuat kamu kendor nanti katanya. Iya. Yang ketiga, hati-hati dengan perempuan. Kaget saya kaget. Oh perempuan? Kamu kan masih remaja. Iya. Di sana cenderungnya cantik-cantik. Nanti kamu tergoda nikah lagi di sana. Benar-benar. Pikir-pikir ada benarnya. Iya. Pengennya memang saya aja lah. Ada Lawalata, ada Surjono, ada Musa, ada siapa sih Yosef. Ketemu sama saya di Belanda Yosef. Musa ketemu di London. Si Yohanes ketemu di Amerika, mereka ketemu pengelilingnya itu, tapi mereka tinggal di sana semua, punya bini di sana, istri di sana, gitu kan. Ya, saya kan benar juga ya. Mungkin mas bapak tuh begitu. Itu jangan sampai mentok gara-gara perempuan kamu tinggal di sana. Oh, jadi tidak melanjutkan perjalanan gitu ya. Iya, itu 3 perkara itu jangan kamu lakukan gitu. Oh ya dah.
Saya makanya kalau ada godaan-godaan setan begitu, wah ini ingat kata-kata Bapak. Iya. Udah. Setiap menemukan hal itu Bapak selalu ingat kayak, wah pernah dibilangin tiga perkara itu. Baik. Hati-hati, gitu aja. Terutama pujian. Pujian Nanti, kamu pengelulu hebat ya gitu. Wah, saya biasa aja itu. Oke, apakah ketika sempat down tidak Kak ketika menerima respon orang-orang yang mungkin kurang hanya menganggap itu sebagai impian? Down sih enggak, malah semangat. Malah lebih semangat tadi ya. Saya pernah saking terlalu banyaknya orang menganggap remeh. Saking banyaknya orang menganggap gak percayalah bener. Gimana meyakinkan pembinanya susah? Ya kan meyakinkan ini sama pembinanya. Saya ini sepeda dari Jogja ke Solo setengah mati, kamu berani nekat banget keliling dunia. Jauh udah gitu ya. Tambah greget. Pergi saya ke Merak, ke Gunung Merak, ke atas ya, ke Cipala. Mandiri sekuat tenaga di sono. Sialan sih. Kok saya nggak boleh keliling dunia masih di. Jadi makasih semangat, malas lagi. Jadi ketika kakak menemukan sebuah apa ya, mungkin orang-orang tidak percaya dengan hal itu, justru malah itu yang semakin mendorong Kak Fauna semakin kuat untuk memotivasi Kak Fauna untuk saya harus melanjutkan perjalanan ini, membuktikan sama mereka kalau ini hanya tidak sekedar omong kosong dan impian seorang pemuda saat itu berusia 18 tahun ya Kak. Baik, ketika kita melanjutkan setelah tadi sudah mendapat restu dari Bapak, lanjut dia sudah mengirim surat juga ke kedutaan kayak gitu. Kota mana yang mungkin Bapak memulai perjalanannya dari mana? Ya awal dari Serang. Dari Serang ini. Dari Kuarcap Serang, yang Cikur itu berangkat. Jadi sejarah sekali itu tempat itu ya Pak ya, kalau menjadi star berangkat, saya menuju Perak terus berangkat ke Sumatera. Terus susuri sampai ke Riau. Riau itu saya naik motor boot. Sepedanya bagaimana itu Pak? Naikin ke motor boot. Sepedanya dinaikin ke motor boot. Terus sampai ke Moro, terus ke Tanjung Pinang, terus ke Batam. Itu masih di Indonesianya. Masih Indonesia. Dari Batam baru nyebrang ke Singapura. Dari Batam, oh iya dari Batam ke Singapura. Itu kan ke pulau-pulau juga Pak. Apakah sepedanya juga ikut naik ke? Ikut naik ke situ sampai pulau ada daratan dulu naik sepeda lagi. Gak daratan sudah. Biasa. Oke, dan sepeda ini bukan Pak yang digunakan? Ini sepeda terakhir. Ini sepeda terakhir. Yang pertama dari sana. Jadi selama ini berapa sepeda yang Bapak habiskan? 4 sepeda. Dan itu gantinya di setiap negara atau bagaimana Pak? Tergantung kebutuhan. Kalau waktu di sini rusak saya di mana? Di Mesir, saya ganti. Dan Belanda, uangnya? Uang sendiri. Oh, yang bekal? Iya, gitu. Sisanya bekas sepeda bekas saya kirim ke sini. Dipaket ke sini. Makanya ada sini saya simpen. Luar biasa. Terus yang kedua di Belanda ganti, di Cekoslovakia ganti, yang terakhir ini sepeda terakhir Amerika. Yang dipakai kembali lagi ke Indonesia ini Pak? Iya ini dipakai Indonesia, namanya BC Amerika, ada ceritanya tuh. Wah, luar biasa ini sejarah sekali. Mungkin kalau tidak ada tempat ini kita tidak akan bisa melihat ini Pak, karena Bapak menyimpannya, jadi sejarahnya masih bisa kita kenang sampai sekarang. Alhamdulillah. Masih bisa dilihat anak-anak pramuka. Iya. Sebelum hingga akhirnya Bapak ke luar negeri, ke Singapura tadi, adakah satu tempat atau satu orang atau kejadian yang membuat Bapak kayaknya saya harus balik lagi deh, nggak usah ngelanjutin gitu, setelah Bapak mulai perjalanan? Waktu saya perjalanan itu ada saja godaan sepertinya, ngapain sih orang-orang di sana tuh, mau mana, mau lanjut perjalanan, bahaya kamu, udahlah pulang aja gitu. Ada yang bilang bahaya. Di sana mah dulu kita naik sepeda, mobil lewat digobrak-gobrak tuh, sepeda minggir, wah sayang repot kan, pagi di Sumatera gitu, jalan kenceng, sepi gitu, banyak binatang buas. Ya kan, ngeri kan, temen lu kan. Agak ngeri Pak, dengernya saya. Aduh, ngeri banget sih. Apalagi dengan sepeda, kalau lari dengan sepeda juga tidak akan ke Uber. Iya.
tetap aja kita kan berhadapan dengan binatang buas mah susah. Karena lagi jalan kerak lewat, babi lah lewat. Ya sebenarnya lewat tuh gajah atau macan paling takut ya. Gajah bagaimana itu, Pak? Lalu Ya. bagaimana cara Bapak hingga akhirnya bisa melewati binatang-binatang buas itu? Jadi kalau saya mau lewat yang hutan buas itu, tunggu kendaraan yang lain lewat. Numpang Jadi di belakang itu, ngikut di sampingnya biar tidak terlihat. Ya tapi nggak juga duluan dia kalau mau kecuali mobil duluan dia. Iya, masih kekejar ya, Pak ya? Nggak kekejar kalau naik kejar. sepeda. Caranya gitu supaya dia lebih takut dulu gitu, lebih lari dulu baru saya masuk lewat gitu. Baik. Jadi selama perjalanan ada saja ya Pak ya yang membuat orang kayaknya udah harus balik lagi, bahaya, terus menemukan tadi dari binatang-binatang buas, tapi itu tetap tidak menjadikan kendor. Iya, tidak menjadikan kendor karena Bapak punya pepatah pramuka tadi ya, yang mungkin bisa disebutkan ulang. Iya, pantang putus asa dalam menanggulangi kesukaran. Itu dharma pramuka yang terakhir begitu. Pramuka itu pantang putus asa dalam menanggulangi kesukaran. Pantang putus asa. Sukar apa aja harus dihadapi. Baik. Nah, kan itu dasar dharma. Jadi saya berangkat itu pegang yang disebut dengan kode etik pramuka. Kode etik pramuka. Kode etik pramuka itu ada trisatya dan dasar dharma. Kalau saya tidak membawa itu, nggak benar perjalanan saya. Ternyata kita menghafal dasar dharma pramuka seperti kejiwaannya itu di situ. Tidak cuma sebuah kata ya Pak ya. Ternyata Bapak berhasil memaknai sebagai tokoh yang berhasil memaknai makna dari dasar dharma sehingga bisa berhasil keliling dunia. Luar biasa. Mungkin Bapak bisa menceritakan sepatah dua patah kata terakhir Pak buat mereka di luar sana pada segmen ini biar semangat untuk melanjutkan perjuangan mereka. Ya intinya gini, kalau punya cita-cita, kejar cita-cita itu. Kejar cita-cita ya Pak ya. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Sampai dapat gitu. Dan Allah akan memberi. Iya. Allah akan memberi jalannya pasti. Asal kita serius, tidak ngoyo, dan tidak terpengaruh sama orang lain. Baik. Kita harus punya kemandirian yang kuat, punya motivasi yang tinggi, punya semangat yang tinggi juga, dan dibiasakan yakin apa yang kita lakukan akan berhasil. Yakin. Kalau kita tidak yakin, akan berhasil. Luar biasa. Harus yakin dulu. Gitu. Iya. Jadi saya alami begitu. Benar. Wah, luar biasa sekali. Ketika kita mendengar suatu kata pramuka keliling dunia tadi, pasti tidak percaya Pak. Tapi setelah mendengar hal ini, kayaknya semakin membuat semua orang penasaran bagaimana kisah-kisah di negara-negara selanjutnya. Karena kita belum sampai situ ya Kak ya. Kita masih menceritakan bagaimana kisah awalnya bisa melanjutkan perjalanan. Dan berikutnya kita juga akan masuk ke cerita-cerita ke negara-negara yang pernah Kakak lewati. Di antaranya ada apa saja Kak? Ya ada Singapura, Malaysia, Thailand, Burma, Bangladesh, India, ya kan Pakistan, Emirat Arab, Saudi Arabia, ke Somalia, ke Mesir, Jordan, Syria, Turki, banyak. Waduh, luar biasa banyak sekali negara-negara dan pasti banyak keunikan dan hal yang Kakak dapatkan selama di sana. Karena setiap negara beda-beda. Iya, betul sekali. Budayanya beda-beda, bahasanya beda-beda juga. Bahasa beda-beda juga dan itu jadi tantangan tersendiri tapi berhasil dilakukan. Apalagi mungkin nanti yang menarik ketika berhasil masuk dalam Ka'bah itu ya Kak ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Tapi kita tidak akan lanjut di acara yang sekarang karena kita masih semoga masih diberi kesempatan di lain waktu Kak. Kita untuk bisa bersama lagi menceritakan bagaimana kisah di setiap negara-negaranya. Dan untuk teman-teman di luar sana jangan lupa untuk selalu pantengin terus di channel YouTube kita. Jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya biar kapanpun kita update di negara-negara mana tidak ketinggalan informasinya. Tentu ini sangat seru dan menarik sekali untuk dipelajari, apalagi untuk anak-anak pramuka dan mereka yang belum tahu sepenting apa pramuka. Begitu Kak, karena masih banyak anak-anak sekarang yang tidak mengerti memangnya pramuka itu apa, memangnya itu apa. Mereka hanya tahu pramuka, pakai baju seragam yang keren. Tapi mereka belum memaknai seperti apa pramuka itu.
pramuka banyak manfaatnya. Iya, hingga menjadi modal keliling Iya. dunia luar biasa. Bahkan kalau tidak masuk pramuka rugi besar. Oh, aduh. Rugi besar karena Benar-benar. pramuka itu melatih, mendidik, memberikan motivasi kepada semua bangsa kita ini untuk memiliki kemampuan yang hebat. Dan semangat ya. Seperti filosofinya kelapa tadi. Oh, Kelapa kan serba benar-benar. bermanfaat. Iya. Apa yang terima? Semua bermanfaat. Iya, Kelapa benar. itu, ya kan? Jadi, Dari mulai akarnya, dari batangnya, akar. daunnya, sampai batok kelapanya bermanfaat. Iya, benar luar biasa. Filosofi itulah, jadilah anak pramuka seperti itu. Baik. Ya. Wah, karena kita juga keterbatasan waktu. Sebenarnya saya masih ingin berbicara banyak bersama Kak Fauna, tapi sudah dipanggil nih untuk sudah dulu katanya untuk segmen kali ini. Nanti. Karena masih akan ada lagi di sesi-sesi berikutnya. Mungkin terima kasih banyak Kak Fauna sudah meluangkan waktunya di acara kita ini. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar bisa lebih tahu banyak tentang pramuka dan juga keliling dunia. Seorang pemuda asal Serang, Banten, luar biasa. Nanti ramenya pas begitu perjalanan sampai di Mekah, masuk ke dalam Ka'bah, itu ramai. Ini yang saya tunggu-tunggu nih Kak nih. Silakan kapan. Baik, kita akan tunggu lagi ya buat teman-teman, jangan kemana-mana. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mungkin cukup sekian Kak Ya, perbincangan kita kali ini, semoga dan sangat bermanfaat sekali untuk saya, sangat memotivasi luar biasa, apalagi untuk teman-teman di luar sana. Amin. Baik, saya akhiri teman-teman. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam pramuka.